Selamat pagi teman-teman, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran online masih tentang service excellence ya. Jadi dalam video sebelumnya kita bicara mengenai 4 tipe kepribadian pelanggan Anda, tipe dominance, tipe influencing, tipe steadiness, dan tipe compliance ya. Kita juga sudah petakan ciri-cirinya, karakteristiknya. Nah, dalam video kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana the best strategy ya. Cara terbaik untuk menghadapi orang dengan tipe dominance, orang dengan tipe influencing, orang dengan tipe steadiness, atau orang dengan tipe compliance ya. Supaya kita bisa mendapatkan result terbaik. Jangan sampai kita bertemu dengan orang dominance, kita cara menghadapinya seperti seolah-olah kita bertemu dengan orang yang attention to detail. Itu keliru. Ya, itu wrong. Jadi kita harus coba atur, adjust cara kita interaksi sesuai dengan karakteristik pelanggan yang kita temui supaya menghasilkan result yang baik ya. Nah, dalam slide di depan Anda ini ya, saya tampilkan strategi untuk menghadapi dominance person ya. Jadi dominance, ingat ya, orang-orang yang tidak suka basa-basi, demanding, to the point. Jadi ada beberapa poin strategi nih. Yang pertama misalnya hindari basa-basi yang berlebihan. Mengembangkan hubungan personal yang kuat bukan merupakan prioritas utama untuk orang-orang dominance. Bertindaklah dengan efisien, disiplin waktu, dan terorganisasi dengan baik. Berbicara secara tegas dan to the point. Jadi itu mas ya, beberapa poin strategi ketika Anda berhadapan dengan orang-orang dominance. Mereka tidak suka basa-basi mas ya. Jadi ketika Anda bertemu dengan calon pelanggan yang kira-kira orangnya dominance, atau Anda punya hubungan dekat dengan beberapa pelanggan, orangnya dominance ya, Anda to the point saja, efisien, ya, dan juga tepat waktu mas. Orang-orang dominance itu menghargai ketepatan waktu, sangat menghargai ketepatan waktu. Mereka suka sensitif ketika kemudian Anda terlambat, mereka akan marah, dan mereka mudah emosi. Itulah kenapa kemudian Anda harus melayaninya dengan tepat waktu, to the point, efisien, ya. Mereka tidak suka menjalin hubungan personal yang terlalu dalam, ya. Mereka tidak suka basa-basi. Jadi Anda cara menghadapinya ya tadi, to the point, ya, straightforward, ya, tegas, ya. Mereka tidak suka ngobrol juga. Jadi itu cara menghadapi pelanggan dengan tipe dominance. Nah, di dalam slide berikutnya ini adalah strategi untuk menghadapi influencing person, ya. Jadi ada beberapa poin ini. Yang pertama, berusaha menunjukkan sikap penuh antusiasme, menghindari pendekatan yang terlalu formal. Mengambil waktu untuk memperlihatkan sikap baik dan membangun relasi. Jangan menempatkan terlalu banyak penekanan pada fakta dan detail. Memelihara kontak mata dengan baik, menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang-orang influencing yang suka ngobrol, yang suka interaksi, yang rumpi, mereka juga curhat, itu memang cocoknya Anda justru menjalin hubungan yang informal ya dengan mereka ya. Anda menjadi pendengar yang baik. Lain dengan tadi orang dominance ya, orang dominance kan to the point, tidak suka basa-basi. Sebaliknya orang influencing ini suka dengan cerita ngalor ngidul ini mas, ya, cerita tentang keluarganya, tentang mungkin rencana-rencana hidupnya gitu ya. Jadi Anda bangun hubungan yang informal dengan mereka, mereka suka kalau berteman dengan Anda, ya. Dan mereka mungkin akan menjadi pelanggan yang loyal. Pada sisi lain, Anda juga tidak perlu menampilkan atensi yang terlalu detail ya pada orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini tidak begitu fokus pada detail. Mereka inginnya ngerumpi saja, yang ngobrol, membangun relasi yang harmonis, yang Anda bisa menjadi pendengar yang baik bagi cerita-cerita mereka. Kalau Anda bisa seperti itu dengan orang-orang influencing, mereka akan menjadi pelanggan loyal dari produk-produk perusahaan Anda. Oke? Nah, berikutnya nih mas ya, di slide berikutnya Anda bisa melihat strategi untuk menghadapi steadiness person ya. Poin pertama, menyediakan waktu mempelajari tentang hal-hal penting dalam kehidupan dan individunya ya. Memberikan jaminan dan dukungan personal untuk pandangan mereka. Berupaya untuk membangun kesepakatan dengannya. Steadiness person sangat menjaga harmoni dan tidak menyukai konflik. Memberikan waktu kepada mereka untuk memahami respon Anda ya. Kesabaran merupakan hal penting dalam berhadapan dengan steadiness person. Jadi orang-orang steadiness ini sistematis berpikirnya. Ya, jadi kalau Anda berhadapan dengan pelanggan yang steadiness, tolong Anda berikan fakta yang sistematis juga. Mereka sangat menghargai kalau Anda bisa menampilkan data dan fakta yang komprehensif, sistematis.
Kalau Anda juga menjelaskan sesuatu pada mereka juga sistematis, ya pelan, penuh dengan kesabaran, tapi juga sistematis. Mereka orang yang mempertimbangkan berbagai faktor, berbagai data. Akan sangat bagus kalau kemudian Anda bisa menyuplai mereka dengan data-data yang relevan, data-data yang kaya. Jangan sampai ketika mereka menanyakan beberapa hal tentang produk Anda tidak menyiapkan data-data yang relevan. Anda grogi atau mungkin Anda bilang tidak punya datanya, mereka akan kecewa. Karena mereka orang yang mempertimbangkan berbagai data, berbagai fakta. Sepanjang Anda bisa menyuplai mereka dengan orang-orang steadiness ini dengan data yang relevan, data yang kaya, mereka akan menghargai Anda. Dan again, mereka juga ketika sudah punya data, mereka menganalisanya juga lama, Mas. Ya, butuh kesabaran. Jadi Anda tidak bisa gerusa-gerusu, ya, tidak to the point seperti dengan orang dominance tadi ya. Dominance lebih cepat ketika mengambil decision making, Mas. Mereka to the point. Begitu ada datanya, satu langsung mereka mungkin bisa decide, tidak butuh waktu lama. Tapi kalau orang steadiness ini mungkin butuh waktu berhari-hari. Maka Anda harus sabar, ya, membina hubungan dengan mereka. Sembari terus memberikan data-data yang relevan, data-data yang sistematis. Itu cara berhadapan dengan pelanggan yang tipenya steadiness, Mas. Nah, di slide berikutnya ini adalah strategi untuk menghadapi orang dengan tipe compliance, Mas. Ya, bisa Anda lihat di slide Anda itu, di depan Anda. Ya. Itu beberapa strateginya, misalnya bisa Anda lihat. Yang pertama, menawarkan pendekatan yang terorganize dengan baik. Gunakan pertanyaan spesifik yang memperlihatkan arah yang jelas. Memberikan informasi yang detail dan komprehensif. Jangan pernah menekan compliance person untuk membuat keputusan dengan cepat. Ya, ini juga sama dengan steadiness ya. Orangnya butuh waktu untuk memberikan decision. Decision apakah akan membeli produk dari Anda atau tidak. Ya. Yang tidak kalah penting, mereka atensi pada detailnya sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Karena itu ketika Anda misalnya seorang customer service di bidang perbankan atau bidang produk mobil atau produk kesehatan atau asuransi, mereka sangat menghargai kalau Anda bisa mensuplai mereka dengan informasi yang sedetail-detailnya. Ya, makin detail makin mereka sukai. Jadi ketika Anda berhadapan dengan orang-orang compliance itu Anda harus siap dengan fakta-fakta yang rinci, fakta-fakta yang sampai sekecil-kecilnya. Karena mereka cenderung akan melacak sampai sekecil-kecilnya, Mas. Ya, ini sekali lagi agen lain dengan influencing, lain dengan orang dominance. Orang dominance sama orang influencing tadi tidak begitu perhatian sama detail, Mas. Mereka bahkan kadang-kadang mengabaikan. Sebaliknya kalau orang-orang compliance ini justru sangat fokus pada detail. Jadi itulah ketika Anda berhadapan dengan orang influencing, orang compliance ya harus fokus pada detail. Jangan seperti Anda berhadapan dengan orang dominance tadi, yang to the point. Bisa-bisa orang compliance-nya marah kalau Anda langsung to the point ya. Menyodorkan fakta-fakta yang big picture saja. Kalau orang-orang dominan suka dengan fakta yang big picture, Mas ya. Gambaran besar saja. I don't care about detail. Kalau orang dominance bilangnya kayak gitu. Tapi kalau Anda seperti itu sama orang compliance, ya Anda akan membuat mereka kecewa. Mereka butuh disuplai informasi yang detail, yang rinci. Jadi itulah, Mas ya, beberapa strategi untuk berhadapan dengan pelanggan dengan 4 tipe yang berbeda, baik dengan orang-orang dominance, orang-orang influencing, orang-orang compliance, ataupun orang-orang steadiness. Ya, dengan menerapkan strategi yang baru saja kita pelajari, mudah-mudahan Anda bisa membangun hubungan yang konstruktif, yang produktif dengan mereka semua, sehingga bisa menguntungkan perusahaan Anda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dalam video online berikutnya.